Sebentar lagi, anak saya yang nomor 2 akan berulang tahun. Saya pun berharap badai ini cepat berlalu, supaya saya bisa pulang. Saya bisa tiup lilin bersama anak-anak saya. Di saat anak saya, ayah kapan pulang, ayah kapan pulang, saya tidak bisa. Ayah cuma bisa sabar, nak, ayah sedang berduka. Panik, jangan resah, enjoy saja, makan yang cukup. Ya Harvard suruh ke sini lah, saya buka pintunya untuk melihat. Lain virusnya ringan-ringan saja. Yang sakit yang pakai masker, yang sehat tidak usah. Pilek itu angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan corona ini. Teorinya benar bahwa memang ini akan sembuh sendiri. Corona ini tidak seganas flu burung dan sebagainya. Ini kan dengan mortality yang lebih rendah. Ketika sumber data ini nggak real, imbas kepada analisis pemodelan akan seperti apa, Pak? Ya, sangat berbahaya kalau data para epidemiolog atau para ahli hanya menggunakan data resmi pemerintah. Karena itu data itu underestimate dan underreported. Seakan-akan masalahnya cuma segitu saja. Menkesnya confident banget. Kondisi perusahaan saat ini di dalam negeri memang mendapatkan banyak tekanan akibat adanya coronavirus. Yang pertama adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Ini pergerakannya relatif cukup cepat dari 13.000 kemudian menjadi 16.800 hanya dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang kedua, adanya pelemahan nilai tukar rupiah ini bisa membawa dampak terhadap membengkaknya pinjaman dalam bentuk falas, kemudian beban biaya utang bagi korporasi dan biaya bahan baku kalau itu perusahaannya dominan impor seperti sektor farmasi misalnya. Kemudian juga ada impor barang modal termasuk mesin-mesin yang dibutuhkan oleh perusahaan tekstil, perusahaan alas kaki. Nah, ini mengalami pembengkakan. Sementara di sisi yang lain, ketika dari sisi input produksinya mengalami kenaikan cukup tajam, tapi dari sisi permintaan kita mengalami pelemahan daya beli yang cukup ekstrim. Nah, adanya virus corona ini hanya memperburuk keadaan. Jadi sudah ada perang dagang, pelemahan harga komoditas, ekspornya kemudian menurun, tercatat beberapa kali neraca perdagangan defisitnya cukup lebar, bahkan sepanjang sejarah terlebar misalnya. Dan adanya coronavirus ini tambah memperburuk kondisi industri pengolahan di tanah air. Terkait dengan stimulus-stimulus yang sudah diberikan kepada masyarakat dan atau direncanakan untuk diberikan, ini ada beberapa catatan. Yang pertama, stimulus 405 triliun, kita spesifikkan lagi adalah 110 triliun itu jaminan sosial. Ini masih menyasar pada masyarakat miskin yang memang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan. Jadi tidak ada inovasi-inovasi kebaruan di sini. Mau bicara soal PKH, mau bicara soal subsidi listrik misalkan 450 VA dan 900 VA memang sebelumnya sudah disubsidi. Di Indonesia punya 115 juta kelas rentan miskin atau yang disebut sebagai aspiring middle class. Ini adalah bukan termasuk kelas yang berada di bawah garis kemiskinan. Tapi dengan adanya bencana seperti wabah COVID-19, kehilangan pendapatan di beberapa sektor informal, ini hanya dalam hitungan hari mereka sudah masuk di bawah garis kemiskinan. Nah, kecepatan dari pemerintah untuk mengcapture data ini, siapa yang kemudian jatuh dalam garis kemiskinan hanya dalam beberapa hari, nah kecepatan ini yang tidak dimiliki oleh pemerintah, sehingga bantuan-bantuannya masih sekedar menyasar mereka yang memang sudah miskin. Sementara yang miskin baru ini banyak belum tercapture. Kalau kondisi ini terus terjadi, bahkan sampai selesai lebaran masih terjadi, ya kita akan mengalami keterpurukan ekonomi yang lebih buruk daripada tahun 2008 maupun dari tahun 98. Jadi perbandingannya adalah tahun
98, meskipun ada kerusuhan, meskipun nilai tukar rupiahnya juga mengalami pelemahan, tapi kita tahu bahwa UMKM itu banyak yang melakukan pergeseran dengan cepat. Jadi ketika 98 terjadi kelangkaan minyak tanah di berbagai tempat, harga BBM naik, banyak UMKM tidak terlalu terpengaruh sehingga menjadi tulang punggung percepatan recovery krisis di banyak daerah karena mereka masih menggunakan kayu bakar. Jadi ada substitusi bahan baku yang kemudian masih menolong UMKM. Tapi hari ini hubungan antara UMKM yang ada di desa dengan yang di kota ini sangat erat. Apa yang terjadi misalkan pasar Tanah Abang kemarin ditutup, ini efeknya sampai ke level daerah juga akan kesulitan untuk mengakses bahan baku. Jadi ada hubungan di 2020 yang semakin kompleks, semakin terikat, dan ini justru memperdalam terjadinya melihat situasi yang seperti sekarang untuk keamanan kita bersama, Bang, saya setuju. Cuman ya apa ya, kami pengen tuh ada kebijaksanaan lain seperti kayak bansos ya untuk kami para driver ini, karena mata pencarian kami cuma satu, Pak, yaitu di anak-anak Gojek atau anak-anak Grab. Sebenarnya kurang setuju, karena apa, kalau dibatasi nanti orang-orang kecil mau makan apa? Hari gini nggak bisa narik bawa numpang, cuma ngandelin dari makan makanan, repot kita. Hasilnya nggak bisa untuk kasih makan anak istri. Kasihan orang-orang kecil. Tolonglah Pak Presiden Jokowi.